Halo semuanya, welcome to Bootloop ID dan kali ini gue bakal ngebahas lagi si Y-Red atau Redmi Note 5. Emang gak ada habis-habisnya ya nih HP. Anyway, hari ini gue bakal nge-review sebuah ROM yang menurut gue tuh sangat-sangat bagus ya, yaitu Android versi 12 yang basisnya tuh Android 16. Ini kan Y-Red RAM 3GB, dipasang Android 16. Apakah nge-lag atau malah enak buat daily? Oke, mari kita bahas. First impression gua pakai ROM ini, UI-nya tuh mantep ya. Animasinya tuh smooth nih. Contohnya misalkan gua buka setting ya. Nah, dia ada apa tuh namanya? Parallax animation ya. Jadi kalau kita buka setting dari sini, terus Play Store, ya animasinya tuh bakal balik lagi ke apps yang dibuka, yang dimana ini tuh udah normal ya kalau di ROM basicnya AOSP, bahkan di MIUI stoknya aja ada animasi kayak gitu. Untuk dari segi performa sih nggak jauh beda ya sama PE13 yang udah gue coba kemarin, dan yang terpenting adalah ROM ini minim bug coy. Jadi intinya first impression gue pas pakai ROM ini tuh UI-nya mantep, animasinya smooth, dan minim bug sih. Udah itu aja. Untuk bloatware sendiri pada saat fresh install itu hampir nggak ada bloatware ya, bahkan Google Apps juga nggak ada. Jadi ini tuh salah satu ROM vanilla ya, maka dari itu gue saranin buat install Mind the G Apps atau Nick G Apps yang lain. Kalau gue sih pakainya Mind the G Apps karena gue udah install Nick G Apps itu kemarin ada bug dikit sih, nggak bisa login Google gitu. Oke, palingan untuk apps bawaan itu palingan kayak kalkulator, kalender, kamera, files, galeri, dan browser. Browsernya itu, browsernya udah gua uninstall ya karena gua pakainya Chrome aja di sini. Intinya ada browser bawaan coy, itu lebih ringan daripada Chrome. Kalian pakai itu aja kalau ngejarnya bener-bener performa. Oke, experience saat pakai ROM ini di Wired nggak ada yang aneh-aneh sih. Animasi dan tampilan UI-nya tuh lagi dan lagi smooth. Ada live blur, haptic, ala-ala flagship, walaupun mesin getarnya masih biasa sih. Masih kayak HP entry level pada umumnya. Oh ya, di sini gue nggak root HP-nya ya, karena nggak mau macem-macem dan ngeberatin sistem. Lagi pula gue pakai nih HP cuma buat kamera, hotspot, dan secondary buat scroll sosmed aja gitu. Lanjut buat urusan foto dan video, ROM ini sebenarnya ada kamera bawaan yang apps-nya itu ala-ala Leica kamera. Nih, di sini gue coba buka untuk apps kameranya nih ya. Nah, bahkan di sini tuh ada menu Leica Effect coy. Nih, di sini ada Leica Vibrant dan Leica Authentic. Tapi di sini ada sedikit bug ya, yang kalau kita pilih Leica Authentic, pas kita jepret, dia bakal false close. Tapi ya sebenarnya ini cuma gimmick ya, nggak ada ngaruh sama sekali. Tapi ada satu kekurangan sih di foto pada kamera bawaan ini, yaitu nggak ada processing atau HDR sama sekali. Kalau misalkan aku klik foto nih ya, sorry ini kucing gua. Tapi di sini kalau misalkan gua klik foto itu nggak ada processing sama sekali. Ya sangat disayangkan ya. SDR-nya nggak nyala walaupun udah gua onin di settings, dan untuk processing lainnya itu enggak ya. Di sini masih pecah ya buat di zoom ya. Lebih pecah dari kalau kita pakai Gcam atau kamera stock MIUI gitu. Tapi untuk zoom aman sih. Untuk zoom aman, dan ada beberapa fitur-fitur lain kayak voice shutter nih. Say cheese to take a photo. Cheese. Wah, gila. Work ya. Cuma untuk palm shutter ini, wait. Kayaknya palm shutter nggak work ini. Untuk video di kamera bawaan itu sebenarnya gue nggak ada komplain sih ya. Cuman ada satu kekurangan sih, yang dimana kalau kita rekam dengan fitur stabilisasi on ya, atau steady-nya on, ini memang stabil, cuman kita nggak bisa ngezoom gitu. Ya, ini menurut gue salah satu minus ya, yang dimana kan kalau kita pakai kamera MIUI bawaan atau pakai Gcam kan walaupun dia stabil, tapi tetap bisa di zoom gitu. Ya, cuman ini tergantung sih.
Buat fitur di apps-nya ini bisa dibilang lengkap, ini lengkap banget nih. Di sini ada Night 48 megapiksel, short video, panorama, vlog, time lapse, bla 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 bla, movie, dual video, director mode dan lain-lain. Cuman hanya beberapa fitur aja yang work di sini. Misalkan director mode. Nah, director mode ini tuh ala-ala video pro lah ya. Loh, malah keluar. Nih, ala-ala video pro. Hell no. Kita bisa atur shutter speed di sini. Cuma yang gua heran ini nggak gua ubah ya. Ini gua ubah ini dia nggak gelap terang gitu. Nih ISO-nya gua turunin itu nggak ngaruh. Nah, baru ngaruh nih. Ini bisa juga untuk mode reset parameter ini. Ada multicam setup. Oke, di sini keluar. Oke. Ini bisa kalian ulik-ulik lah kalau udah install gitu. Nah, untuk fitur-fitur kayak dual video ini nggak bisa ya. Cannot connect to the camera. This app will be closed. Ya, bakal force close dia. Paling ini cuma masalah kompatibilitas dan keterbatasan hardware aja sih. Tapi kalau kalian tahu cara fixnya, boleh lah ya, komen aja. Siapa tahu bisa dipakai dual video, lumayan tuh. Oke, dan untuk Gcam itu sama kayak ROM lainnya. Ini banyak yang support. Di sini gue contohnya pakai LMC 8.4. Oke, ini agak lama ya karena gue pakai config yang lumayan berat sebenarnya. Portrait ini work ya. Ini tergantung Gcam yang kalian pakai sih. Nah, cuman di sini untuk kamera depan di Gcam itu nggak bisa dibuka ya sebenarnya ya. Sekalinya bisa itu bakal nge-lag banget. HP kalian itu bakal not responding. Cuma untuk kamera belakang aman. Untuk video stabil, sini ada settingan stabilisasinya ya. Mau di aktif atau standar atau cinematic pen, cuman itu nggak terlalu sih bagi gua. Oke, selanjutnya untuk fitur spesial CR Droid. Di sini ada ya untuk fitur spesialnya, yang dimana di sini tuh ada beberapa settingan seperti di status bar. Di sini kalian bisa utak-atik status bar. Misalkan ada ini status bar iconnya mau diubah kayak gimana atau mau ditampilin apa aja gitu. Terus ada dynamic bar. Dynamic bar ini yang kayak sebenarnya kayak dynamic island cuma di kiri sini, kiri atas. Untuk jam mau di tengah atau mau di kiri. Terus untuk format jam, AMPM atau auto hide gitu. Terus ada clock background chip. Nah, untuk ini tuh nampilin background di jam ya. Cuman gue nggak suka sih. Gue mending disable aja ini. Terus ada network traffic monitor, Bluetooth battery status, Wi-Fi standar. Wi-Fi standar ini ngeliatin kalau misalkan Wi-Fi berapa sih yang kehubung itu. Misalnya Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 gitu. Terus ada mic and camera privacy indicator yang biasa di kanan atas. Ini wajib diaktifin sih, biar kalian tahu apps itu lagi akses mic apa enggak gitu. Terus ada color icon, ini buat icon di notif ya. Terus notification count, ada logo juga sini. Ini gue setting logo CR Droid ya. Ini untuk logo bisa kalian pilih. Ada banyak pilihan ya. Ada battery style. Nah, battery style ini gue lebih suka yang icon landscape dan persentasenya ada di dalam icon. Kayak HP zaman now lah. Terus ada brightness control. Nah, brightness control ini kalian atur brightness tinggal di sini nih. Tuh. Tapi ini kadang ngebug sih, jadi gue mending swipe aja. Oke deh. Terus ada padding, di sini ada quick setting buat customisasi quick setting yang kayak gini ya. Terus juga ada lock screen di sini buat customisasi lock screen ya, misalkan cuaca, mau nambahin tap to sleep atau power menu atau custom clock style nih. Ini bagi kalian yang suka kustomisasi ini ada banyak banget nih pilihan clock style nih. Tuh. Banyak banget tuh. Ini ROM luar biasa sih. Terus ada di buttons ini ya kayak kustomisasi button lah, end call, long press for touch gitu. Tuh, misalkan nih power off. Nah, dia flashnya hidup tuh. Nah. Cuma gue matiin aja sih. Quick device, answer call, dan lain-lain. Ini kalian ulik-ulik sendiri aja dah. Gua capek mau jelasin satu-satu dan bakal kepanjangan juga videonya. Ada smart pixel. Nah, ini fitur yang unik nih menurut gua nih. Kalau kalian aktifin itu pixelnya bakal nurun tuh. Nggak kelihatan ya kalau di kamera ya. Jadi ini tuh matiin beberapa pixel buat menghemat baterai. Cuman kan ini wired nih kan pakai layar IPS ya, jadi nggak ngaruh sih. Notification, sound, dan miscellaneous. Ada play integrity fix, tricky store, game spoofing. Jadi kalian kagak perlu yang namanya root nih kayaknya ya.
Integrity fix juga udah di sini. Interesting nih ROM. About CL Droid di sini ya. Next untuk daya tahan baterai dan kernel. Dan untuk daya tahan baterai selama ini gue ngerasa sama aja ya dengan Pixel Experience kemarin. Tapi untuk idle-nya ini tidak sehemat PE13 sih. But oke aja sih, tetap hemat kok. Untuk kernel ini pakai Southwest, CPU nggak di overclock. By the way ini udah di spoof bootloader ya kayaknya. Untuk performa overall mantap sih, mirip-mirip sama PE13 kemarin. Tapi guys, di sini lebih lancar nih HP. Free RAM di kondisi nggak buka apa-apa nih yang kita coba lihat. Ini bisa 700, 800 bahkan bisa tembus 1,4 GB ya kalau bener-bener background apps-nya itu sedikit. Kira-kira seginilah untuk average free RAM-nya gitu. Buat daily sih oke, tapi jangan dipakai multitasking. Ya kira-kira buka 1-2 apps saja udah cukup lah. Lebih dari itu udah rawan reload. Buat scrolling sosmed aman guys, Instagram lancar, WhatsApp lancar, YouTube lancar. Tapi untuk Facebook dan TikTok gue pakai versi light. Karena 2 apps itu background use-nya emang gila banget. Oke, next untuk e-wallet dan banking apakah aman bang di kondisi tanpa root? Jawabannya lumayan aman. Untuk dana di sini aman ya. Dana aman di sini. Dana kebuka. Kita close dulu. Di sini gua setengah aja ya, biar nggak kelihatan. Untuk GoPay aman. GoPay kebuka. Nah, di sini ada satu m-banking, Livin. Di sini sebenarnya bisa kebuka ya. Kita bisa login. Cuman bakal mental pas kita udah masukin nomor kartu gitu. Gue udah nyoba dan dia kedeteknya itu nggak resmi gitu, ROM-nya nggak resmi. Ya emang Livin ini memang ketat sih, jadi kita mending gak usah coba. Cuma untuk m-banking lain gue nggak tahu ya bisa apa enggak. Oke, overall ROM ini enak sih buat daily, performa juga stabil. Sejauh ini gue pakai belum nemu bug yang mengganggu ya. Paling masalah pop-up not responding aja sih yang nggak ganggu, yang kayak nge-spam gitu. Mungkin kalian pernah ngalamin. Oh ya, untuk GPS HP ini itu work ya, dan akurat juga. Untuk GPS-nya bener-bener akurat. Intinya GPS akurat guys. Gua pernah motoran itu pakai Google Maps, pakai HP ini itu aman di Android 16 maupun di PE13 kemarin. Jadi buat kalian yang ngojol gitu aman untuk GPS. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk review ROM CL Droid 12 yang apa adanya ini. Yang bener-bener ini tuh dari pengalaman gue pakai ROM ini selama kurang lebih 2 minggu. Kalau ada yang kurang boleh komen aja ya, atau ada saran lain, atau ada masukan, atau ada request, boleh komen aja. Dan see you on the next video. Dadah.